Sampailah saya di kamar. Kemudian saya ambil handuk dan bergegas mandi. Sesampai saya di depan kamar mandi dan belum saya masuk pintu, saya lihat kamar mandi sedikit terbuka dan saya dengar suara seperti orang mandi, tapi cuma 2 siraman gayung saja. Saya pikir ada orang. Ada orangkah? Teriak saya. Tapi tidak ada yang menjawab. Pak Bos, Bang Andi, Denny, lagi-lagi saya panggil. Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Dan saya coba buka pintu yang sedikit terbuka itu. Ternyata kamar mandi kosong. Tidak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Doni, di mana Doni ini mendapat teror di gedung berlantai 5. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Doni. Ini hari pertama saya bekerja dan saya ditempatkan di Jakarta, di gedung berlantai 5. Ya, sebut saja kantor cabang. Di kantor ini ada 4 admin, termasuk pimpinan saya. Dan 12 pekerja lapangan, termasuk saya. Dan saya anak baru dari 11 pekerja lapangan yang sudah ada. Dan di sini saya mulai mengenal teman-teman saya, termasuk admin dan pimpinan saya. Pimpinan saya bernama Pak Andri, saya biasa panggil dia Pak Bos. Dan 4 admin bernama Lucy, Cindy, Andi, dan Denny. Hari pertama saya kerja, saya masih bertempat tinggal di kos saudara saya. Lumayan jauh perjalanan ke gedung tempat saya kerja. Dan setelah beberapa hari kerja, pimpinan saya atau Pak Bos memanggil saya menghadapnya. Doni, kamu daripada bolak-balik jauh, mending kamu tinggal di mes aja, ucap bos saya dan menawari saya tinggal di gedung. Dan saya pun dengan senang hati menerima tawarannya karena saya pikir ini lebih baik daripada saya jauh bolak-balik ke tempat kerja. Belum lagi saya biasanya dari kantor pergi ke lapangan karena di sini saya kerja sebagai teknisi TV kabel, instalasi ke setiap rumah. Hari ini kamu gak usah kerja Don, kita beresin aja kamar buat kamu tinggal, ucap Pak Bos. Dan saya bergegas membersihkan tempat yang saya akan tempati. Kamar kosong bekas gudang. Di sini saya membersihkan kamar dibantu Pak Bos saya dan istrinya. Lantai 4. Ya, dan hanya ada 4 kamar, termasuk kamar yang bekas gudang yang saya tempati. Saya pikir banyak kamar dan semua pekerja tinggal di situ semua. Ternyata dugaan saya salah. Di situ hanya ada beberapa orang yang tinggal di mes dan pekerja yang lainnya kebanyakan pulang ke rumahnya. Bos saya dan istrinya menempati 1 kamar dan 2 kamar lainnya ditempati admin Andi dan Denny. Di sini mulai gangguan horor yang saya alami. Malam ini pertama saya tidur di gedung tempat saya kerja, ditemani televisi dan saya pun tak terasa tertidur. Di sini saya bermimpi persis yang saya mimpikan. Saya sedang berada di kamar dan sedang tidur. Saya melihat kelabang sebesar gelang tangan masuk menembus pintu ke kamar dan kelabang itu jalan begitu cepat sampai tepat ke dada saya. Di situ saya terbangun dan terkejut. Astagfirullah, cuma mimpi, ucapku. Dan sambil lihat jam pukul 2:30 pagi. Saya masih berpikir positif saat itu dan saya anggap biasa saja. Dan di malam kedua, saya kembali tertidur setelah seharian bekerja.
Di malam itu saya mimpi kembali sama seperti malam pertama, masih dengan kelabang yang sama. Dan mimpi itu persis seperti malam pertama. Kelabang yang masuk menembus pintu dan menuju arah saya tertidur. Lagi-lagi saya terbangun dan dikejutkan, dan kembali saya lihat jam persis di jam 2:30. Seperti malam pertama. Sempat saya berpikir ini aneh, tapi saya masih tidak membicarakan ke bos dan admin yang sama-sama tinggal di kantor. Di situ saya tidak tidur lagi sampai azan subuh pun terdengar. Dan saya bergegas ambil wudhu dan salat. Tak terasa udara pagi yang sejuk pun terasa begitu dingin dan saya mulai beraktivitas kembali. "Gimana Don? Betah?" ucap Pak Bos. "Alhamdulillah betah Pak," jawab saya. "Oh ya Don, hari ini ada 2 WO pemasangan buat kamu. Kalau bisa ikut tandem sama sales kalau ada yang pasang biar kepasang langsung. Ini nomor salesnya," ucap Pak Bos, dan saya jawab, "Siap Pak." Semua kerjaan hari itu dengan semangat saya selesaikan dan saya bergegas ke tempat sales yang bos saya maksud. Di situ saya mulai punya teman baru sales bernama Radi. "Don, kalau ada yang mau pasang malam, kerjain aja biar banyak volume lu ya," ucap Radi. "Oke siap Rad," jawab saya. Tak terasa waktu sudah larut malam dan saya bergegas pulang. "Rad, gue pamit duluan ya," ucap saya pamit ke Radi. Radi, "Oke Don, hati-hati besok kita stay di sini. Kalau bisa tiap hari kalau lu nggak ada WO dari kantor." "Oke siap Rad," jawab saya. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, sampailah saya di gedung atau kantor jam 11 malam. Dan saya pun masuk kantor. Di lantai 1 persis di bawah tangga ada kamar mandi yang kotor dan tidak berlampu karena jarang dipakai. Di situ bulu kuduk saya merinding pas melewatinya, tapi tak saya hiraukan dan sampailah saya di kamar. Kemudian saya ambil handuk dan bergegas mandi. Sesampai saya di depan kamar mandi dan belum saya masuk pintu, saya lihat kamar mandi sedikit terbuka. Dan saya dengar suara seperti orang mandi, tapi cuma 2 siraman gayung saja. Saya pikir ada orang. "Ada orangkah?" teriak saya. Tapi tidak ada yang menjawab. "Pak Bos, Bang Andi, Denny," lagi-lagi saya panggil. Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Dan saya coba buka pintu yang sedikit terbuka itu. Ternyata kamar mandi kosong. Tidak ada orang. Aneh, tadi saya jelas mendengar kamar mandi ada siraman kayak orang mandi. Tapi lantai kering, ucap saya dalam hati. Saya pun tergesa-gesa bergegas mandi dan langsung saya istirahat tidur. Dan ini hari ketiga saya tinggal di kantor dan lagi-lagi saya bermimpi. Persis seperti malam pertama dan kedua. Hanya saja bedanya malam pertama dan kedua itu yang datang di mimpi saya itu kelabang. Tapi malam ini bukan kelabang, melainkan sosok wanita. Merangkak menuju ke posisi saya tidur dan rambut panjang menutupi muka dan kuku panjang memakai baju putih. Saya mimpi seperti nyata, mau teriak minta tolong sulit, hanya bisa istighfar, astagfirullah. Dan alhamdulillah saya terbangun kaget dan saya kembali lihat jam persis jam 2:30 pagi. Astagfirullah, ini aneh. Kenapa saya setiap mimpi posisi sama di kamar yang sama dan yang saya tempatin? 3 hari ini saya mimpi buruk dan terbangun di jam yang sama, ucap saya dalam hati. Dan saya berusaha tidur kembali.
Pagi pun tiba dan saya masuk ke kantor yang dimana ruangan itu udah ada Pak Bos dan admin Lucy dan Dini. "Pak, Bang Sandi sama Denny mana?" "Nggak ada," ucap saya bertanya ke Pak Bos. "Mereka cuti Don, 3 hari," ucap Pak Bos. "Don, hari ini WO lagi kosong, ikut tandem sama sales aja lagi ya," ucap bos saya. Saya pun menjawab, "Oke siap Pak." "Pak, saya mau cerita nih," ucap saya ke Pak Bos dan didengar Lucy dan Dini. "Saya kan udah 3 hari nempatin kamar yang bekas gudang. Dan di situ saya ceritakan semua ke Pak Bos di mana saya bermimpi kelabang dan sosok kuntilanak. Namun respon Pak Bos biasa saja. "Ah, masa sih Don? Makanya tidur baca doa. Saya aja dari awal nggak ada tuh apa-apa. Saya kan yang duluan tinggal di kantor ini," ucap Pak Bos. Dan saya menjawab, "Iya kali Pak. Gara-gara gudang itu saya tempatin dia merasa keganggu." "Shh, udahlah, itu mah pikiran lu aja kali Don. Takut jadi aja mimpi buruk. Udah kerja mendingan." Hari ini hari keempat saya kerja dan saya tandem sama sales sampai malam di lapangan. Tiba-tiba Pak Bos saya nelpon. Tidak seperti biasanya. "Don, kamu pulang jam berapa?" ucap bos saya lewat telepon. "Saya pulang jam 11 kayaknya Pak. Ini baru jam 9 malam," jawab saya. "Kalau bisa sekarang pulang aja Don, soalnya Denny sama Andi kan gak ada di mes, mereka cuti, jadi sepi." "Oke Pak," jawab saya. Dan saya bergegas pulang dan memikirkan, tumben nih Pak Bos nelpon nyuruh pulang, dalam hati terheran. Sampailah saya di kantor dan bergegas naik ke lantai 4. Ke kamar tempat saya. Sesampainya di lantai 2 dan saya menyimpan peralatan terlebih dahulu. Biasanya saya selalu menyimpan alat di kamar lantai 2. Begitu saya buka pintu, tumben ini. Kamar lampu dimatikan, ucap saya, dan saya coba menyalakan lampunya. Terkejut saya di situ melihat Pak Bos yang sedang duduk di kursi pojok kanan saya. Pak Bos, ngapain gelap-gelapan di sini Pak?" ucap saya dan terheran. Dia tidak menjawab, malah berbalik nanya. "Baru pulang," ucap Pak Bos dengan suara pelan. "Iya, kan Pak Bos yang suruh pulang tadi," nelpon sahut saya. Dan Pak Bos pun terdiam, tidak ada jawaban apapun. Aneh, gak biasanya Pak Bos diam. Biasanya suka banyak tanya, apalagi banyak pikiran, pikir saya dalam hati. "Pak Bos, saya duluan ya," pamit saya menuju kamar lantai 4 tempat saya tidur. Sesampainya saya di lantai 4 dan buka pintu kamar, tiba-tiba keluarlah Pak Bos saya dari kamarnya. Don, baru sampai," ucap bos saya. "Lah, tadi kan Bapak di kamar lantai 2, di tempat naruh peralatan kerja," sahut saya. Bos pun menjawab, "Lah Don, saya baru keluar kamar ini, saya nggak ke lantai 2. "Lah, terus siapa Pak di lantai 2? Tadi jelas-jelas ada Pak Bos di situ," ucap saya meyakinkan Pak Bos. "Udahlah, lupakan, saya mau ke kamar mandi," ucap Pak Bos sambil berjalan ke kamar mandi. Dan saya pun masuk ke kamar. Tidak lama kemudian terdengar bunyi suara seperti besi dipukul. Suara itu berbunyi dan tiba-tiba Pak Bos datang memanggil saya. "Don, kamu dengar suara bunyi besi dipukul?" tanya bos saya. "Iya Pak, saya dengar. Kayaknya dari lantai bawah Pak," jawab saya. Kami pun berdua menghampiri ke sumber suara tersebut.
Sesampainya di lantai 2 depan pintu kamar tempat saya tadi naruh peralatan kerja. Ya, di situ sumber suaranya berasal dan tidak lama suara itu pun hilang. Pak Bos, sumber suara terakhir tadi di dalam, di kamar ini. Padahal saya tadi kesini nyalain lampu sama pintu juga ditutup. Sekarang terlihat lampu dari angin-angin aja mati, Pak, ucap saya dan sambil membukakan pintu kamar tersebut. Dan saya nyalakan lampu kamar itu. Kami pun melihat sekeliling, tak ada apapun yang aneh yang kami lihat. Gak ada apa-apa, Don. Ayo kita naik lagi aja. Lupakanlah, tidur aja, istirahat. Kami pun bergegas naik dan masuk kamar masing-masing. Dan sesampainya saya di kamar, bunyi tadi pun kembali terdengar. Tapi tak saya hiraukan dan kembali saya tidur. Pagi pun tiba dan saya kembali bekerja. Don, malam ini pulang jangan malam-malam ya. Nanti malam kita yasinan, ucap bos saya. Siap Pak Bos, paling pulang habis isya, jawab saya. Setelah saya selesaikan semua pekerjaan, saya pun bergegas pulang dan sampai di kantor pukul 8 malam. Saya pun masuk ke kantor dan mengunci pintu. Pas saya berbalik, astagfirullah, saya kaget. Terlihat sosok kuntilanak berdiri di depan kamar mandi dengan wajah yang seram, mata melotot menatap saya. Saya pun terdiam, seakan sulit bergerak dan semua badan bergetar. Astagfirullah, saya coba mengendalikan diri dan berdoa, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lantunan ayat kursi saya bacakan dan tidak lama kuntilanak itu hilang sambil tertawa. Dan alhamdulillah badan saya yang terasa sulit bergerak kini kembali bisa bergerak. Dan saya bergegas berlari ke atas sambil teriak memanggil, Pak Bos, Pak Bos, Pak Bos, teriak saya. Hei, kenapa Don? Teriak-teriak, ucap Pak Bos keluar dari kamarnya. Itu bos, itu saya lihat kuntilanak di depan kamar mandi, di bawah di lantai 1. Ucap saya dengan ketakutan. Ya udah, sekarang atur napas, mandi, ambil wudhu, kita yasinan di kamar bekas gudang yang kamu tempatin, ucap bos saya. Baik Pak Bos, kami pun akhirnya mengaji. Alhamdulillah hari ke hari tidak ada lagi gangguan, mimpi ataupun suara apapun di kantor yang saya tempati. Semua kembali normal. Itulah akhir cerita dari kisah Doni yang menceritakan kisahnya dengan penghuni gedung berantai 5. Semoga kita dapat pelajaran dari kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang mampir dan bersedia mendengarkan cerita yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan kembali di next video. Saya Dinar Project, mohon undur diri. Salam sehat para pendengar horor.